Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Dwi Cahyono di UBAIDC Channel. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kelima tentang ibadah maliyah. Materi ini termasuk ke dalam mata kuliah ibadah akhlak muamalah. Ya, sebelumnya kita ketahui dulu ibadah maliyah itu seperti apa. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ibadah maliyah, mari kita mulai belajar kita pada kesempatan kali ini dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik saja, tetapi jauh lebih leluasa diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Harta memiliki potensi menjadi sarana kebahagiaan maupun sebaliknya, menjadi sumber masalah bagi pemiliknya. Jadi harta bukanlah sumber kebahagiaan. Kebahagiaan akan lahir dari harta apabila dalam memperoleh dan menggunakannya sesuai dengan agama. Banyak kan yang kita ketahui mungkin daripada kehidupan di sekitar kita, ada yang hartanya banyak tapi hidupnya nggak bahagia. Ada yang hidupnya pas-pasan tetapi dia bahagia. Kebanyakan daripada kita kan pengennya hartanya banyak, hidupnya bahagia. Seperti itu ya. Oleh karena itu, kita juga harus tahu bahwasanya harta itu tidak semata-mata sumber kebahagiaan dalam hidup. Masih banyak faktor dalam mencapai kebahagiaan hidup. Pengertian ibadah maliyah, amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta. Nah, pada kesempatan ibadah amiliyah ini nanti mungkin kita akan lebih banyak tugas ya yang saya berikan kepada teman-teman, karena penjelasan daripada ibadah maliyah ini sangat luas, termasuk definisi-definisi terkait macam-macam ibadah maliyah. Macam-macam ibadah maliyah di situ ada zakat, fidyah, kafarot, sodakoh, akikoh, dam, infak, kurban, al-hadyu. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, tugas daripada teman-teman mahasiswa adalah mencari definisi dan penjelasan daripada macam-macam ibadah ini. Contoh seperti ini. Zakat, ya kita ketahui kan semuanya sudah paham bahwasanya zakat ini adalah ibadah menggunakan harta yang sudah diatur karena kita memiliki harta tertentu dengan jumlah tertentu di waktu tertentu. Seperti itu kalau zakat. Nah, PR daripada teman-teman adalah sederhana sekali. Cukup teman-teman mencari tahu apa yang dimaksud dengan zakat, fidyah, kafarot, sodakoh, akikoh, dam, infak, kurban, dan al-hadyu. Silahkan cari definisinya, kemudian ditulis di forum diskusi. Mana perbedaan antara zakat, fidyah, kafarot, sodakoh, akikoh, dam, infak, kurban, dan hadyu. Sama nggak infak dengan sodakoh? Nah, teman-teman coba cari arti daripada sodakoh itu seperti apa, infak seperti apa. Akikoh itu kapan pelaksanaannya? Kenapa kok diadakan? Untuk apa? Hukumnya wajib apa sunnah? Nah, seperti itu. Nanti gini aja, teman-teman silahkan dibagi kelompok, ya kan? Silahkan dibagi kelompok, satu kelas dibagi 9 kelompok. Dipilih sendirilah kelompoknya. Kemudian kelompok tersebut mencari penjelasan terkait macam-macam ibadah ini. Ada zakat itu apa? Kapan dikeluarkannya, kemudian bagaimana nisabnya, kemudian kepada siapa saja dikeluarkan. Pokoknya terserahlah dibagi kelompok untuk kemudian dibahas terkait pengertian definisi dari macam-macam ibadah maliyah ini. Nah, urgensinya ibadah maliyah itu untuk apa? Yang pertama, dengan melaksanakan ibadah maliyah, maka dia bisa membersihkan harta dari kotoran kebakhilan. Biasanya kalau orang semakin banyak harta itu kadang tidak semuanya semakin dermawan, bisa jadi dia malah justru semakin bakhil, semakin pelit dan sebagainya. Keserakahan, banyak kan kita temui, ada pejabat yang mobilnya sudah banyak, tanahnya sudah luas, hartanya banyak, tetapi masih senantiasa merasa kekurangan. Nah,
Dengan ibadah maliyah ini bisa membersihkan harta dari keserakahan kita, sifat manusia yang serakah itu. Kalau kita berbicara harta, apapun kurang. Dikasih uang 10.000 kurang, pengennya 100.000. Dikasih uang 100.000 kurang, pengennya 1 juta. Sama kayak kita, udah punya HP Xiaomi, pengennya Samsung. Udah punya Samsung, pengennya iPhone, dan selanjutnya. Kemudian kekejamanan dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Dengan melaksanakan ibadah maliyah, kita akan menghindarkan diri dari kekejaman dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Kita akan belajar berbagi dengan kaum fakir miskin. Zakat kita itu diberikan kepada 7 asnaf. Nah, kalau teman-teman kan sudah belajar nih ketika SD, SMP, SMA. 7 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Nah, itu termasuk orang fakir, orang miskin, yatim piatu, hamba sahaya, musafir, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Dengan mengeluarkan infak, sedekah, zakat, kita ini diajarkan untuk berbagi dengan orang-orang miskin. Yang uangnya sudah banyak membantu yang uangnya sedikit. Yang kaya raya membantu yang miskin, yang berkecukupan membantu yang kekurangan. Nah, ini secara ekonomi juga. Kemudian yang ketiga adalah memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akhirnya kita akan mengurangi jarak antara si kaya dan si miskin. Karena apa? Ada rasa empati kepada yang miskin. Kita bisa memberi kepada yang miskin dan lain sebagainya. Selanjutnya hikmah ibadah maliyah. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa. Hikmahnya itu. Kemudian pembersih dari tamak, rakus, kikir, menyuburkan sifat-sifat kebaikan, memupuk rasa kasih sayang antara si kaya dengan si miskin. Tidak ada jurang pemisah, tidak ada tembok kemiskinan di situ. Semuanya sama, yang kaya menyayangi yang miskin menyayangi yang kaya, dan seterusnya. Mencegah kejahatan sosial, menjaga keseimbangan sosial. Nah, ini kurang lebih daripada hikmah ibadah maliyah. Nilai spiritualnya, zakat merefleksikan nilai spiritual dan nilai charity atau kedermawaan atau filantropi dalam Islam. Sejumlah ayat bertebaran dalam berbagai surat dalam Al-Quran dan hadis. Ditemukan anjuran tentang pentingnya filantropi atau kedermawanan. Secara tegas dikatakan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini nih dalil-dalil terkait nilai spiritual daripada ibadah maliyah itu sendiri. Jika biasanya di materi-materi sebelumnya kita banyak membahas, menjelaskan, maka saya pengen untuk materi kali ini teman-teman coba ikut aktif dalam mencari apa sih yang dimaksud dengan zakat, apa sih yang dimaksud dengan fidyah, kurban, al-hadyu dan sebagainya. Dibagi kelompok lah pokoknya. Ini kalau yang kelasnya digabung ya kita anggap aja satu kelas gitu ya. Misalkan kelas A bagian zakat, sedekah, infak. Kelas B bagian fidyah, akikah, kurban. Kelas C bagian kafarat, dam dan al-hadyu. Gitu aja. Jadi dibagi-bagi. Kalau kelasnya satu kelas tidak gabungan ya berarti satu kelas dibagi 9 kelompok seperti itu aja. Terus kemudian ditulis di kolom diskusi di on class. Mungkin itu penjelasan singkat terkait ibadah maliyah pada kesempatan kali ini. Singkat, padat, jelas. Saya lebih ingin teman-teman lebih aktif lagi dalam berdiskusi. Nanti dari penjelasan teman-teman itu nanti bisa dicari pertanyaan kemudian dibahas bersama. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.